Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atau kuliah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi geografi ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu aplikasi AR geologi tanah. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk kelompok kami yang beranggotakan Nafisa Nurhalimah dengan NIM A610-2053, dan ada juga Muhammad Safarudin Nur dengan NIM A610-2043, dan yang terakhir Erni Setiawati dengan NIM A610-2058. Untuk memasuki materi, apa itu tentang tanah? Secara singkat dapat dikatakan, tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat penting perannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mengandung kehidupan tumbuhan dan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Di sini terdapat susunan tanah. Secara umum, tanah dengan bahan induk mineral tersusun atas 50%, dengan berbahan padat 45%, dan bahan mineral 45% bahan mineral dan 5% bahan organik. Ada juga 25% air dan 25% udara. Sedangkan pada tanah organik, misalnya gambut, bahan padatan tersebut terdiri dari atas 5% bahan organik dan 45% bahan mineral. Bahan organik dalam tanah terdiri atas mikroorganisme 10%, akar 10%, dan humat 80%. Meskipun jumlahnya sedikit, namun memiliki fungsi sangat penting. Oke, dilanjutkan dengan Erni. Selanjutnya, komponen mineral tanah. Mineral tanah tersusun 3 komponen, yaitu pasir atau sand, debu atau slip, dan lempung atau clay. Ketiga komponen tersebut dibedakan berdasarkan ukuran yang berbeda. Partikel pasir berukuran 200 mikrometer sampai dengan 2000 mikrometer. Partikel debu berukuran antara 2 mikrometer sampai kurang dari 200 mikrometer, dan partikel lempung berukuran kurang dari 2 mikrometer. Makin halus ukuran partikel penyusun tanah tersebut akan memiliki luas permukaan partikel per satuan bobot makin besar. Selanjutnya, tahap pembentukan tanah. Pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap, diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasuki air dan udara. Keduanya merembes masuk ke dalam batuan, akibatnya terjadi pelapukan di dalam batuan. Pada proses ini, makhluk hidup akan mulai tumbuh pada lapisan permukaan batuan tersebut karena didukung oleh air dan udara. Akan tetapi, organisme yang dapat berkembang pada tahapan proses pembentukan tanah ini terbilang masih sangat terbatas. Misalnya lumut dan mikroba. Kemudian batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil. Akar tumbuhan tersebut masuk ke dalam batuan dan perlahan-lahan akan menghancurkannya. Lama-kelamaan batuan akan hancur dan menjadi unsur mineral pembentuk tanah.
Dengan terbentuknya humus, tanah menjadi lebih subur sehingga tumbuhan-tumbuhan yang lebih besar dapat tumbuh. Kemudian sifat tanah. Sifat tanah dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu warna tanah, porositas tanah, tekstur tanah, dan struktur tanah. Warna tanah merupakan ciri fisik yang paling mudah dikenali. Perbedaan warna tanah umumnya dipengaruhi oleh perbedaan kandungan bahan organik. Kemudian porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Kemudian struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain membentuk gumpalan kecil. Selanjutnya, jenis tanah. Jenis tanah dibagi menjadi beberapa jenis, seperti tanah aluvial, tanah humus, tanah kapur, tanah pasir, dan tanah vulkanik. Tanah aluvial merupakan tanah yang terdapat di sepanjang aliran sungai. Terjadi karena endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Sifat tanah ini sangat dipengaruhi oleh material yang dikandung oleh sungai yang melaluinya. Kemudian tanah humus berasal dari pelapukan ranting, daun, dan bagian tumbuhan lainnya. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak, sehingga tingkat kesuburannya sangat tinggi. Lalu tanah kapur tidak memiliki unsur hara, sehingga tanah ini bersifat tidak subur. Hal ini terjadi karena tanah kapur berasal dari pelapukan batuan kapur yang tidak mengandung unsur hara. Kemudian tanah pasir merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batuan pasir. Biasanya tanah ini banyak kita jumpai di pantai atau daerah kepulauan. Dan yang terakhir yaitu tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang berasal dari muntahan gunung berapi. Next. Ya, di sini kami memasuki materi argumen augmented reality. Apa itu augmented reality? Augmented reality yaitu bisa juga yang disebut AR, adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Realitas tertambah dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur, maupun dunia pendidikan. Teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menyampaikannya di dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam, komputer, HP Android, maupun kacamata khusus. Bagaimana cara kerja augmented reality? Aplikasi ini bekerja berdasarkan deteksi citra, dan citra yang digunakan adalah marker. Prinsip kerjanya adalah kamera yang telah dikalibrasi akan mendeteksi marker yang diberikan. Kemudian setelah mengenali dan menandai pola marker, webcam akan melakukan perhitungan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki. Bila tidak, maka informasi di marker tidak akan diolah. Tetapi bila sesuai dan menampilkan objek 3 dimensi atau animasi yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, pada umumnya augmented reality membutuhkan alat untuk memasukkan input device seperti kamera atau webcam.
Alat keluaran output device seperti monitor atau head-mounted display atau HMD. Alat pelacak agar benda maya tambahan berupa penanda yang dihasilkan berjalan secara real time, atau walaupun benda nyata yang menjadi induknya digeser-geser tetap muncul di atas marker dan komputer untuk menjalankan program AR. Selanjutnya, penerapan AR pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, media pembelajaran biasanya mempelajari tentang anatomi makhluk hidup, melihat lebih jelas tentang jenis-jenis atom dalam pelajaran kimia, dan pembahasan tentang bumi serta antariksa. Yang kedua, pada bidang sosial media. Pada bidang sosial media, salah satu fitur AR yang sering digunakan yaitu Instagram. Salah satu contohnya yaitu filter Instagram. Hampir semua orang sudah bisa memakai filter tersebut karena tersedianya berbagai filter yang menarik dan menghibur. Filter tersebut dibuat menggunakan AR sebagai objek 3 dimensi dan juga menggunakan sentuhan teknologi atau artificial intelligence sebagai logikanya. Penerapan AR pada bidang medis sering digunakan untuk pelatihan medis, baik itu berupa aplikasi maupun peralatan operasi lainnya. Di klinik Cleveland Western Reference University, siswa menggunakan headset anatomi. Yang terakhir, pada bidang podcast. Pada bidang yang satu ini sering ditemui dari siaran cuaca hingga acara olahraga. AR berbentuk visual sudah umum berada di layar kaca TV. Jika sering menemukan acara yang berkualitas dari segi objek visualnya, maka itu adalah pemanfaatan dari teknologi AR. Kemudian rencana augmented reality atau AR yang akan dikembangkan, khususnya di kelompok 6. Rencana yang akan dikembangkan dari AR yaitu mengembangkan sebuah aplikasi berupa kartu yang dapat di-scan melalui ponsel, yang mana hasil dari scan tersebut akan muncul sebuah materi mengenai apa itu geologi tanah, berbagai unsur tanah, dan komponen yang ada seperti definisi tanah, jenis dan macam-macam tanah, susunan tanah, komponen mineral, proses pembentukan, dan lain-lain. Serta akan ada sebuah video yang nantinya akan langsung terhubung ke YouTube yang berfungsi agar pembaca atau sasaran tidak kesulitan dalam mencerna materi dan dapat dengan mudah memahami materi yang ada. Berikut adalah gambaran dari bagan atau rencana AR Geologi Tanah kelompok 6. Selanjutnya. Cara kerja dari AR Geologi Tanah. Melalui aplikasi AR Geologi Tanah, kita dapat mempermudah pembaca atau sasaran dalam mengetahui mengenai materi apa itu geologi tanah dan berbagai unsur dan komponen yang ada seperti definisi tanah, jenis dan macam-macam tanah, susunan tanah, komponen mineral, proses pembentukan, dan lain-lain. Dengan cara men-scan barcode yang ada, akan muncul berbagai menu-menu untuk mengakses informasi tersebut, serta akan muncul menu pilihan untuk mengakses video yang akan otomatis terhubung ke YouTube, sehingga pembaca atau sasaran tidak kesulitan dalam mencerna materi dan dapat dengan mudah memahami materi yang ada.
Mungkin sekian itu saja prestasi yang kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana udah? Wes dong, R.